Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Waalaikumsalam, selamat siang. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Apa namanya? Karena sudah masuk fase liburan, jadi semakin Oh jadi sehat ya. semakin sehat, semakin rileks. Dengan Ibu siapa? Saya dengan Jufa Mutiara. Julfa Mutiara. Iya. Sebagai apa Ibu Julfa? Alhamdulillah saya sudah sudah ngajar dari 2019. Jadi profesi saya guru, tapi masih status honorer dulu. Guru SMK kah atau SMA kah? 2019 sampai 2021 saya ngajar di SMA negeri di Banten. Kemudian di 2024 ini di bulan Juni ngajar di SMK swasta. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Siti Joya Fadila. Di sini saya ingin sedikit sharing sama Ibu seputar dengan profesi dan sebagainya. Kebetulan saya sudah kontekan sama Ibu sebelumnya untuk melakukan konseling individual. Sebelumnya Ibu Julfa ini tahu nggak konseling individual itu apa? Saya belum pernah dengar konseling individual, cuman taunya konseling aja, cuman kalau individual kayak gitu belum tahu. Berarti Ibu belum pernah melaksanakan juga ya Belum sebelumnya? pernah. Berarti ini pertama kali. Ya. Saya ucapkan terima kasih karena Ibu udah bersedia melakukan konseling individual bersama saya. Jadi sedikit saya jelaskan dulu konseling individual itu, yaitu salah satu jenis layanan yang ada di bimbingan konseling yang dilakukan secara face to face seperti yang kita lakukan saat ini, yaitu dengan tujuan untuk mengentaskan suatu permasalahan. Jadi di sini Ibu boleh cerita apapun kepada saya yang Ibu rasakan tentang profesi Ibu dan sebagainya, karena di konseling ini kita ada beberapa asas yang harus disepakati. Jadi kenapa bisa saya tiba-tiba pengen mengajak Ibu konseling segala macam, bukan karena satu hal, karena kita juga ada asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi ketika kita melakukan konseling ini, baik saya ataupun Ibu Julfa tidak akan membocorkan kepada siapapun, jadi cukup kita dan Allah saja yang tahu. Terus yang kedua, asas kesukarelaan. Ibu Julfa datang ke sini melakukan konseling saya bersama saya itu atas dasar sukarela, tidak dipaksa sama siapapun dari pihak manapun. Lalu ada juga asas keterbukaan. Selain kesukarelaan, ada juga asas keterbukaan. Jadi ibunya terbuka aja karena kita kan akan ada asas rahasia. Mungkin sudah paham? Sudah jelas. Boleh Ibu ada permasalahan atau cerita apapun boleh diungkapkan. Jadi sebenarnya itu permasalahan yang klise ya kalau untuk seorang guru, tenaga pengajar, itu baik dari skala guru SD, SMP, SMA, atau bahkan ke perguruan tinggi negeri yang mungkin kita sebut dengan dosen. Permasalahannya satu, yaitu masih di taraf kesejahteraan kami sebagai guru, karena isu ini tuh tiap tahun tuh selalu ada isu tentang kesejahteraan guru, penggajian guru dengan layak, terus tiap tahun ada, tapi realisasinya ternyata sangat sulit untuk dinaikkan atau kesejahteraan kami dan sebagainya. Mungkin ada informasi terbaru dari Bapak Presiden bahwa guru akan dinaikkan gajinya, secara honorariumnya akan dinaikkan. Tapi ternyata ketika saya baca regulasinya lagi, guru-guru yang bisa naik gajinya itu adalah guru-guru yang sudah sertifikasi, sudah PPG dan lain sebagainya. Sedangkan banyak sekali guru yang untuk PPG aja tuh sulit, untuk mendapatkan sertifikasi aja sulit. Jadi sebuah mimpi besar gitu, seorang guru bisa digaji dengan layak, bukan besar ya, harusnya layak lah. Layak itu dalam arti apa? Ya kita bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari tanpa harus bingung besok kita makan apa lagi dan lain sebagainya. Sedangkan kita setiap hari kita pergi ke sekolah, kita menyalurkan ilmu kita kepada anak-anak kita, tidak hanya secara keilmuan tapi dengan tuntutan adab, attitude, perilaku dan lain sebagainya. Tapi kadang kita bingung juga, ini uang penggajian atau honorarium itu cukup sampai berapa hari saja. Dan itu mungkin yang saya rasakan saat ini, karena di guru ini kalau saya pribadi hari ini karena masih honor, saya juga ngajar di sekolah swasta. Honor saya tuh 1 kali datang, jadi dihitungnya per jam itu hanya 20.000.
Jadi jarak antara sekolah ke rumah saya itu 7 kilo. Jadi kalau bolak balik itu 14 kilo. Kadang seminggu tuh bisa isi 2 kali isi bensin. Jadi 25, 25, 50, kadang lebih gitu. 50 kali 4 sudah 200.000 ya Mbak ya. Itu honor saya 20.000 dikali 14 jam. Nah 14 jam itu dikali 20 kurang lebih berapa ya, 400-500 lah. Dan itu waktunya itu dihitungnya jamnya jam mati. Jadi walaupun saya mengajar 14 jam dalam seminggu, tidak dikalikan 4 dalam sebulan, tapi jadi honornya itu kalau di guru itu ada yang disebut dengan jam mati. Jadi yang kami itu tuh hanya minggu pertamanya saja dalam 1 bulan. Seharusnya kan logikanya kami pergi berangkat kerja itu seminggu tuh setiap hari dan dikali 4 dalam waktu 1 bulan kan, berarti 4 minggu. Nah tapi tidak, penghonoran kami hanya dihitung 1 minggu awal saja. Jadi kalau misalkan dibilang tidak adil, ya betul tidak adil, karena menurut saya setiap pegawai yang pergi itu untuk bekerja pasti dihitung secara tenaganya, apa yang dia keluarkan. Tapi kalau di guru makanya aneh kenapa tidak dihitung jam-jam atau minggu-minggu berikutnya. Dan itu mutlak mungkin di seluruh Indonesia, tidak hanya di swasta tapi di negeri pun seperti itu. Jadi mungkin permasalahan itu yang kemudian menjadi apa ya, bola es gitu yang nanti sewaktu-waktu bisa mencair. Karena kita ketahui juga bahwa banyak sekali orang-orang yang berprofesi sebagai guru, kadang kenapa tidak bisa diberikan honor yang layak, karena mungkin kita selalu dianggap dengan orang-orang yang pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi bukan berarti pahlawan tanpa tanda jasa ini tidak bisa diberikan dengan penggajian yang layak. Tidak perlu besar tapi layak. Layak itu berarti apa, disesuaikan dengan UMR kotanya, UMR daerahnya dan lain sebagainya. Jangan sampai, saya punya teman guru agama, dia laki-laki guru agama, sudah mengabdi lama di sekolah itu, honornya masih sama. Jadi dia tuh kalau misalkan ada jam dia ke sekolah, tapi kalau misalkan tidak ada jam, selak jam itu Mbak, jadi misalkan ada jamnya di ketiga keempat, nah jam kelima tuh dia ngojek. Dia ngojek, betul-betul ngojek. Sampai saya udah pernah waktu itu udah pulang ke rumah, saya ada satu dan lain hal harus keluar rumah, harus beli sesuatu, malam-malam masih ketemu bapak itu dalam keadaan hujan, dalam keadaan saya panggil bapak gitu kan, masih dalam keadaan menggunakan jaketnya, menggunakan atribut online-nya itu, ojek online-nya itu. Yang masih semangat karena apa? Karena memang penggajian kami sangat jauh dari kata layak, dari kata cukup, dari kata layak itu sangat jauh. Apalagi untuk mungkin bapak-bapak guru yang laki-laki ya, yang menjadi tulang punggung, bukan penambah atau bukan pelengkap keuangan keluarganya, tapi betul-betul tulang punggung itu sangat keteteran kalau untuk di profesi guru. Karena bayangkan cuman 20.000 per jam, dan itu pun jamnya jam mati. Jadi sangat tidak bisa dimengerti. Jadi memang guru-guru di luar sana itu sangat hebat. Ini kasusnya guru SMK ya Mbak, saya swasta. Akan lebih miris ketika Mbak tahu mungkin kasus honor-honor guru yang SD, SMP itu jauh lebih menyedihkan. Mungkin itu yang mungkin menjadi unek-unek saya saat ini ya Mbak ya. Karena kami kan meninggalkan anak juga di rumah. Berarti Ibu Joko sudah berkeluarga ya? Sudah saya sudah berkeluarga. Alhamdulillah saya sudah punya 1 anak. Usia anak saya 4 tahun. Alhamdulillahnya anak saya sudah sekolah. Jadi ketika saya kerja, anak saya sekolah. Jadi tidak seharian betul ditinggalkan. Tapi kan kebayang kalau misalkan kita harus meninggalkan anak kita bekerja di luar untuk menyalurkan ilmu kita. Tapi ketika kita pulang, kita masih bingung, ini gaji kita lah cukup nggak ya untuk sebulan, jangankan untuk sekolah anak-anak kita, untuk makan aja cukup nggak ya gitu. Nah itu saya harapkan mungkin mudah-mudahan pemerintah memiliki regulasi baru, aturan baru untuk guru-guru yang tidak hanya ASN, tidak hanya guru-guru yang sudah tersertifikasi, tapi juga guru-guru honorer yang mungkin harus diperhatikan juga kesejahteraannya. Tidak perlu besar dengan jumlah yang fantastis, tapi layak. Tapi yang saya pernah baca, katanya tuh Presiden Prabowo akan menaikkan
gaji Ya. guru honorer 5%. Itu tuh banyak syaratnya berarti di belakang itu. Betul. Itu kadang kita guru-guru ini kadang ada beberapa kemarin kan nama di media sosial kan guru Iya. katanya diangkat gajinya. Tapi ternyata kalau kita baca lagi aturannya, yang meningkat atau honor yang meningkat itu, yang naik itu adalah guru-guru yang sudah tersertifikasi. Artinya apa? Yang sudah PPG seperti itu. Kemudian ASN yang tersertifikasi. Jadi kalau misalkan honorer seperti saya yang masih dalam antrian PPG, itu tidak ada harapan untuk naik gaji. Kita aja mau PPG-nya aja susahnya luar biasa, Mbak. Apalagi di di swasta. Swasta ini sangat kurang perhatian pemerintah terhadap guru-guru swasta untuk melakukan PPG. Jadi sulit, kami ada antriannya sangat panjang. Jangankan mau naik honor gitu ya, mau dapat gaji lebih, verifikasi untuk tunjangan PPG-nya aja kita untuk masuk PPG, untuk sekolah bisa PPG lagi tuh masih dalam antrian yang cukup panjang gitu. Bu Julfa sorry nih ya. Bu Julfa kan udah jadi guru itu 2019 Iya. sampai 2024. Iya. Bertahan selama 5 tahun. Adakah ikhtiar lain yang Bu Julfa kerjakan selain supaya nggak honorer aja nih, supaya nggak menjadi guru honorer aja gitu? Ada kok? Ada. Jadi pasti seluruh guru di Indonesia saya yakin yang belum usia 35 tahun ketika ada pembukaan CPNS pasti ikut. Pasti akan ikut CPNS ikut. Untuk guru-guru yang lebih dari 35 tahun agar bisa mengubah statusnya dari honorer menjadi tenaga kerja yang layak, mereka biasanya ikut P3K. Nah, alhamdulillah September kemarin saya daftar CPNS untuk informasinya guru SMP di Kemenag, dan alhamdulillah sudah masuk tahap SKB. Lagi nunggu pengumuman. Mudah-mudahan Januari ini ada kabar baik seperti itu. Berarti ikhtiar lainnya itu adalah mengikuti CPNS. Ya, tapi tapi jauh sebelum gue CPNS ini saya juga pulang sekolah nih, kalau Sabtu Minggu saya juga ngambil share-sharean lain kayak ngajar les-lesan seperti itu. Saya pernah ngajar di ruang guru di 2022. Cuman karena pada saat itu anak-anak ngajar sejarah kan Mbak, saya guru sejarah, jadi saya ngajar tingkat SMA. Kebanyakan anak-anak nih kalau SMA kan pulangnya sore, jadi mintanya habis maghrib atau habis isya. Karena keterbatasan waktu, saya masih punya anak kecil, jadi saya tidak bisa ngambil untuk di jam malam. Akhirnya mungkin karena satu dan lain hal, karena banyak menolak waktu juga di ruang guru, akhirnya saya tidak diperpanjang lagi, jadi cuma beberapa kali pertemuan. Kemudian saya juga masuk di ngajar les-lesan untuk anak-anak yang mau masuk Polri untuk di TWK-nya, tes wawasan kebangsaan. Saya sampai hari ini saya juga masih ambil itu, tapi di hari Sabtu dan Minggu, karena biar anak saya bisa dipegang ayahnya seperti itu. Kalau boleh tahu pekerjaan ayahnya atau suaminya Ibu juga Pak? Suami saya jadi masih sama di bidang yang sama, masih bergerak di bidang sama, tapi beda jenjang. Suami saya ngajar di UIN di salah satu ya universitas negeri Islam negeri di salah satu kota, jadi dosen. Dan saya dosen, jadi sama-sama di bidang pendidikan. Ya memang kirain saya tuh kasus masalah kelayakan honor ini hanya dirasakan oleh guru, tapi ketika saya sudah menikah, saya tahu ternyata gaji atau honor dosen juga sama saja, tidak seperti apa ya, kurang layak lah Mbak, kurang layak untuk seorang yang, bukan berarti kita hitung-hitungan ya secara ilmu dan sebagainya, tapi memang kurang layak untuk penggajian tenaga pendidikan. Mungkin sama juga tenaga kesehatan juga sama, karena kami di bidang jasa, jadi seolah-olah harus ikhlas dengan apapun yang diberi seperti itu kan. Karena mungkin labelnya tadi pahlawan tanpa tanda jasa, orang-orang yang menjual jasa, jadi harus ikhlas diberi berapapun. Tapi kan harusnya tidak seperti itu ya, ada aturan yang jelas berapa layaknya, disesuaikan dengan tempat kita mengabdi atau daerah kita mengabdi, disesuaikan dengan UMR. Bahkan untuk UMR saya, gaji saya tidak UMR gitu. UMR daerah saya itu cuma 2,1 di satu bulan, itu saya tidak pernah dapat UMR seperti itu. Paling besar tuh
saya mendapat gaji, alhamdulillah, maksudnya disyukuri karena suami saya juga bekerja. Paling besar tuh 1.300.000 kalau tidak salah. Itu paling besar Itu paling selama besar. dari 2019. Enggak, kalau dari 2019 beda, karena 2019 saya ngajar di negeri, kemudian di daerah Banten, daerah sini, kota Serang itu per jamnya itu 75.000. Karena saya pindah ke Bengkulu di 2021, ngajar lagi di SMA 2000, SMK 2024, honornya 20.000 per jam. Jadi memang ada beda, Jauh ya, Mbak? iya beda tarif honornya itu tiap provinsi. Kalau daerah Banten Jawa Barat itu cukup besar, cukup tinggi. Tapi kalau daerah-daerah di luar Jawa memang seperti itu, 25.000, 30 itu sudah paling besar. Itu Ibu pindah ke Bengkulu itu apa karena tuntutan pekerjaan kah atau karena hal lain? Saya pindah ke Bengkulu karena ikut suami. Jadi saya sudah pernah LDR 6 bulan. Mungkin Mbak juga, saya bisa sekalian konseling juga apakah keputusan saya ini betul atau tidak. Jadi di 2021 saya pindah ke Bengkulu, resign dari pekerjaan saya ini, baru bisa ngajar lagi di 2024 setelah anak saya usianya 4 tahun, jadi sudah bisa sudah bisa mengerti dan sudah ingin sekolah, sudah bisa ditinggal. Jadi saya berpikir kalau misalkan saya nggak ada kerjaan di rumah seperti apa gitu, kebayang bosan ya, karena anak saya sudah masuk sekolah, saya di rumah nggak ngapa-ngapain. Jadi ada kesempatan pada saat itu ada sekolah swasta buka untuk formasi guru sejarah, akhirnya saya masukkan dan keterima, jadi sampai hari ini. Oh, berarti dari 2019 ke 2024 itu tidak melulu menjadi guru ya, Bu? Berarti ada space untuk... Ya, jadi kalau profesi masih di situ, masih berkutat di dunia pendidikan, masih mengajar. Cuman kalau formal tuh memang 2019, 2021 sampai 2021, jadi 2 tahun ya, 2019 sampai 2021. Kemudian saya off dulu karena baru pindah ke Bengkulu, anak saya masih usia 9 bulan, jadi tidak mungkin juga jauh dari orang tua, jauh dari siapapun langsung memutuskan untuk kerja. Bingung juga nanti anak saya sama siapa. Akhirnya saya off dulu, dan ketika off itu memang ada sesuatu yang hilang. Walaupun memang secara honorarium jauh mungkin ya dari orang-orang pegawai yang lain sebagainya, cuman ada satu sisi hati saya tuh yang terisi gitu Mbak. Kalau ketemu anak-anak tuh setiap harinya tuh ada cerita, entah itu menjengkelkan, menyenangkan, tapi membuat hati saya penuh. Jadi ketika saya pindah ke Bengkulu kurang lebih 1 tahun 2 tahun itu ada yang hilang. Makanya untuk mengurangi kerinduan itu saya ngajar di ruang guru seperti tadi saya katakan, ngajar di les-lesan untuk mengisi kekosongan hati saya gitu, karena emang ada yang hilang, tidak bisa dipungkiri. Walaupun ngajarnya di sekolah tuh baru 2 tahun, terhitung sebentar lah ya, tapi memang ada yang hilang. Ketika sudah biasa mengajar tuh ada yang hilang. Makanya ketika kita ketemu dengan murid-murid lagi tuh ada yang terisi lagi, ke-charge lagi. Jadi akhirnya saya paham bahwa ternyata dunia pendidikan ini, menjadi guru ini tidak hanya semata-mata karena memang ya udahlah jadi guru aja, tapi memang ternyata sudah menjadi kecintaan saya sampai hari ini. Jadi ketika ketemu anak-anak tuh ada perasaan bahagia, perasaan bersyukur, ketemu banyak karakter dan lain sebagainya. Ternyata memang dunia guru ini, dunia pendidikan ini adalah dunianya saya. Akhirnya di 2024 seperti tadi saya katakan, anak saya sudah 4 tahun, sudah meminta sekolah, akhirnya sekolah. Saya masuk juga di sekolah lagi gitu Mbak, ngajar lagi. Biar sama-sama ya. Nah, biar tidak ada kekosongan tadi. Karena kan mumet juga ya kalau misalkan setiap hari di rumah tapi nggak ada orang gitu, suami kerja, anak sekolah tuh kita ngapain di rumah gitu. Kerjaan kan nggak pernah ada beresnya kalau kerjaan rumah. Tapi kalau misalkan kita keluar bertemu dengan orang baru, bertemu dengan banyak kepala, itu membuat sosial life kita tuh hidup lagi. Karena saya rasakan menjadi ibu rumah tangga yang full di rumah itu luar biasa. Ketika saya pindah ke Bengkulu tuh 2 tahun saya di rumah full berinteraksi dengan anak, tetangga dan sebagainya, itu memang beda. Ada social life yang hilang dari diri saya. Ternyata ya ketika kerja lagi, walaupun
saya tuh ke sekolah cuma paling lama 4 jam 5 jam Mbak, karena kalau swasta kan kalau nggak ada jam kita tidak dituntut untuk ke sekolah. betul, tidak dituntut untuk datang ke sekolah. Tapi dengan hanya 2 jam 3 jam 4 jam tuh ada hal yang baru gitu loh, beda di pembawaan kita, di hati kita tuh ada yang baru seperti itu. Dengan gaji yang guru honorer yang sangat tidak layak, terus di samping itu juga ibu menjadi seorang ibu rumah tangga, apa yang ibu syukuri sampai detik ini? Banyak hal yang harus saya syukuri. Walaupun memang betul secara gaji kurang layak, tapi kadang Mbak mungkin bisa lihat ya, guru-guru Mbak juga sebetulnya tidak jauh beda gitu honornya. Tapi banyak anaknya yang berhasil kan Mbak ya, mungkin karena keberkahan itu tadi ya Mbak ya, sedikit tapi berkah, sedikit tapi banyak manfaatnya. Betul, kalau misalkan dilihat dari nominal tuh jauh, ini nggak akan cukup sebulan, 1 juta tidak akan cukup gitu, untuk apa gitu. Tapi mungkin tadi, walaupun secara materi tidak cukup, secara nominal tidak cukup, tapi mungkin Allah menitipkan di jalan yang lain, mungkin keberkahan anak kita, keberkahan keluarga kita, keberkahan suami kita dan sebagainya. Itu hal yang sangat saya syukuri. Terus bertemu dengan banyak anak-anak dengan berbagai latar belakang ekonomi, berbagai latar belakang pendidikan orang tuanya, itu juga membuat saya belajar. Jadi menjadi guru itu tidak berhenti belajar. Anak-anak belajar, kita pun belajar dari mereka. Itu yang membuat hari-hari saya semakin semakin berwarna gitu Mbak. Jadi semakin indah, walaupun memang kalau nominal, kalau dilihat dari uang kan tidak layak ya, banyak banget hal yang akan bikin kita tidak bersyukur, tapi itu hal sampingnya lah, hal sampingnya. Tapi dilihat dari bertemu dengan anak-anak, kemudian bisa menjadi memberikan solusi untuk anak-anak, bisa menjadi teman anak-anak, itu hal yang sangat menyenangkan, yang membuat hati saya penuh. Jadi di rumah penuh, di sekolah, di luar juga penuh, seperti itu. Terima kasih kepada Ibu Julfa sudah menceritakan permasalahan tentang gaji guru, gaji dosen. Banyak sekali ternyata yang saya tidak tahu. Terima kasih juga telah menceritakan tentang dunia pendidikan seperti apa. Apakah unek-unek ibu atau cerita ibu ini sudah selesai atau memang ada lagi yang ingin diceritakan? Sudah selesai, sebetulnya bukan unek-unek juga ya, mungkin hal yang bisa saya utarakan, jadi biar tidak mumet di otak nih. Jadi saya cerita aja sama Mbak, kalau sebenarnya di dunia guru tuh isu-isu di luar tuh tentang banyak kasus viral tentang guru yang digaji di bawah 500.000 kan sekarang banyak yang bayar konten-konten itu real, betul, karena itu terjadi juga di saya. Apalagi ya, tapi itu tadi, walaupun kita lihat, walaupun gaji mereka tidak layak, tapi mereka tidak berhenti dari pekerjaan. Bukan karena mereka tidak mau berhenti Mbak, bukan karena mereka tidak bisa berhenti, bukan karena mereka yaudahlah gimana lagi, enggak. Karena mereka, saya yakin karena mereka sudah jatuh cinta dengan dunianya mereka itu, dunia mengajar itu, dunia pendidikan itu, dunia bertemu dengan anak-anak dan lain sebagainya, seperti itu. Karena itu dirasakan sendiri ya? Saya rasakan sendiri. Saya baru 2 tahun waktu itu ngajar secara intensif, tapi ternyata ketika saya resign tuh emang ada yang hilang, ada yang kosong. Tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibuat-buat, memang ada yang kosong. Makanya ketika saya ngajar lagi di les-lesan tuh ada yang penuh lagi gitu. Oh ternyata saya sadar, saya suka dunia ini. Kalau begitu terima kasih kepada Ibu Julfa. Saya doakan kedepannya semoga Ibu Julfa karirnya sukses. Amin. Dan diterima di CPNS. Amin. Kalau begitu terima kasih Ibu telah menyempatkan waktunya di siang hari ini. Iya. Terima kasih Ibu. Semoga. Assalamualaikum, terima kasih.